Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak soleh solehah? Semoga sehat selalu ya, sehingga kita bisa beraktivitas dengan leluasa, beribadah, dan bisa membantu orang tua kita. Hari ini kita akan membahas tentang keutamaan berwudu. Berwudu tidak hanya sekedar cuci tangan biasa, tetapi lebih dari itu, wudu memiliki beberapa keutamaan. Selain kebersihan, nanti saat hari kiamat, pada anggota bagian wudu akan memancarkan sinar loh. Baik, dari gambar ini, menurut kalian mana sih kegiatan berwudu? Nomor 1, 2, 3, atau 4? Ya, bagus sekali. Nomor 2 adalah kegiatan berwudu. Kalau 1 adalah sholat. Kalau yang 3 adalah umroh atau haji. Kalau 4 adalah bersedekah atau boleh jadi itu gambar orang sedang berzakat. Oke, kita lanjutkan ya. Kapan sih kita harus berwudu? Nah, kita harus berwudu biasanya saat akan melakukan sholat. Selain itu akan membaca Al-Quran dengan memegang mushaf. Tetapi kalau kita hanya membaca secara lisan tanpa memegang mushaf, kita tidak apa-apa kalau tidak punya wudu. Tetapi pahalanya akan lebih besar ketika kita berwudu. Tahukah kalian? Beberapa tokoh agama kita, ulama-ulama kita itu selalu menjaga wudu loh, sehingga badannya senantiasa suci. Mengapa seperti itu? Memang wudu memiliki banyak keistimewaan. Mari kita bahas. Apa sih keutamaan berwudu? Yang pertama adalah wajahnya bercahaya saat kiamat. Dari Nuaim bin Al-Mujmir berkata, aku ke masjid bersama Abu Hurairah, lalu dia berwudu dan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya umatku akan dihadirkan pada hari kiamat dengan wajah berseri-seri karena sisa air wudu. Barang siapa di antara kalian mampu memperpanjang cahayanya, hendaklah ia lakukan. Jadi dari sini kita lihat bahwa nanti anggota wudhu kita yang kita bahas itu akan memancarkan cahaya. Kemudian keutamaan yang lain adalah kesalahan kita keluar bersama air. Dari hadis riwayat Muslim, barang siapa berwudu lalu menyempurnakan wudunya, maka kesalahan-kesalahannya akan keluar dari tubuhnya sampai-sampai dari bawah kuku-kukunya. Luar biasa sekali ya. Kemudian, bila kita berwudu menjelang tidur, maka kita akan didoakan malaikat. Dari hadis riwayat Ibnu Hibban, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci atau memiliki wudu, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, ya Allah, ampunilah hambamu si fulan karena tidur dalam keadaan suci. Jadi luar biasa sekali kalau kita tidur diawali dengan wudu, maka kita akan senantiasa mendapatkan doa dari malaikat. Kita tidak tahu apakah tidur kita itu masih bisa bangun lagi atau tidak. Jadi dengan berwudu, insya Allah kita akan lebih terjaga. Kemudian wudu juga bisa menjadi perhiasan di surga. Dari Abu Hurairah, ia berkata, saya mendengar kekasihku Rasulullah bersabda, perhiasan-perhiasan di surga itu sampai dari tubuh seseorang mukmin, sehingga sesuai dengan anggota yang dicapai oleh wudu. Jadi nanti anggota wudu kita itu akan terdapat perhiasan di surga sesuai batas yang kita basuh. Kemudian dengan berwudu itu kita akan lebih terjaga dari maksiat. Benar nggak? Benar kan? Tidak mungkin kalau seseorang yang berwudu itu akan melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Coba kalian lihat dari gambar berikut, manakah menurut kalian orang yang sudah berwudu itu yang akan dilakukan yang mana? Apakah mungkin mencuri? Atau mencontek saat ujian? Atau ini jalan dengan yang bukan mahram, berpacaran? Atau ini pergi diskotik joget-joget? Tentu tidak kan?
Jadi kalau sudah berwudu biasanya akan ada aura positif, paling tidak akan melakukan ibadah. Misalnya ke masjid atau membaca Quran, atau kalaupun tidak ke masjid membaca Al-Quran, akan menjaga wudunya dan tidak melakukan maksiat. Ya, nah yang mencuri tentu tidak ya, mencontek juga tidak, berpacaran juga tidak, ke diskotik juga tidak, karena ini adalah hal-hal yang melalaikan kepada Allah dan tidak disukai oleh Allah. Kemudian apa sih yang bisa membatalkan wudhu? Ada beberapa hal yang membatalkan wudhu, misalnya kentut atau buang angin, buang air kecil, buang air besar, bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Untuk yang laki-laki, jika bersalaman dengan ibunya, neneknya, adik perempuannya, kakak perempuannya, itu tidak batal. Begitu juga dengan perempuan, ketika bersalaman dengan bapaknya, dengan adik laki-lakinya, dengan kakak laki-lakinya, dengan paman, dengan kakek, itu tidak membatalkan wudhu. Hal lain yang membatalkan wudhu adalah saat tidur. Karena saat tidur itu hilang akal. Oke, bagaimana? Kalian bisa memahami kan? Banyak sekali kan keistimewaan wudhu. Cukup sekian pembahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang soleh, yang senantiasa menjalankan ibadah yang diridhoi oleh Allah, yang bisa menjaga kesucian badan kita dan perbuatan kita. Bagi adik-adik yang belum subscribe, silakan subscribe agar kalian bisa mendapatkan video terbaru dari Ibu untuk belajar mandiri. Jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.